Selamat sore, kembali lagi bersama saya Fani Imaniar dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sebelum kita mulai, aku mau ngasih salam nih lagi-lagi ya untuk salam cast podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, kemudian tidak lupa juga aku mau ngingetin kalau podcast ini bisa teman-teman nonton atau podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini bisa teman-teman tonton karena hadir di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo @partaiperindo. Kemudian kita juga tayang di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan website Partai Perindo. Nah, stay tune karena hari ini temanya cukup menarik ya, sangat menarik terutama untuk kita-kita yang suka banget sama fashion dan juga industri kreatif di Indonesia. Hari ini yaitu pendidikan sangat berperan aktif untuk pengembangan industri kreatif. Nah, kita kedatangan bintang tamu spesial banget ya, dan kayaknya saya cukup percaya diri begitu kalau pakaian saya hari ini berbeda dengan pakaian sehari-hari saya yang biasa yang gembel begitu ya. Hari ini rada rapi gitu karena bintang tamunya spesial. Seorang dosen fashion, fashion stylist, dan fashion designer. Say hi to Mas Wesley Jubilan. Halo. Halo, aku nggak malu-maluin ya. Enggak dong. Abis nonton Gossip Girl semalaman, terus kemudian Blair Waldorf menjadi sebuah apa ya namanya inner child aku hari. You look fabulous. Oh, thank you. Mas Wesley mungkin bisa langsung kenalan begitu sama teman-teman podcast Aksi Nyata, sobat podcast Aksi Nyata. Ini terkait dengan Mas Wesley Jubilan ini siapa dan kemudian juga sibuk ngapain aja sih sehari-harinya? Oke, saya Wesley Jubilan. Saya sebagai dosen fashion di International Institute Fashion Design Jakarta dan saya brand representatif Komang Tri Bali. Selain itu juga saya sebagai fashion stylist dan fashion design. Oke, dosen fashion. Kalau boleh tahu majornya apa, Mas? Fashion history. Fashion history? Iya. I have never heard before sih. Maksudnya kan fashion history kan biasanya aku juga googling atau riset. Iya. Kalau boleh tahu berkecimpung di materi atau apa aja? Fashion history itu tuh ngebahas tentang sejarah fashion dari awal fashion itu ada sampai sekarang tuh dibedah semuanya. Oke. Itu untuk materi awal para mahasiswa baru yang belum mengenal fashion. Jadi mereka bisa mengenal fashion lebih spesifik lagi. Oke, spesifiknya as in misalnya kayak filosofinya, terus juga gimana cara pembuatannya, terus kenapa pengaruh fashion terhadap peran misalnya kayak ada perang dunia 1, perang dunia 2 itu mempengaruhi fashion yang ada di dunia. Oke, apa namanya enlighten? Peperangan juga bisa menjadi salah satu influence gitu untuk fashion. Iya, contoh seperti aku potong. Contohnya kayak perang itu mereka tidak punya banyak kesempatan untuk membeli baju. Seperti kayak pandemi kemarin juga kita harus ngebahas. Kayak pandemi kita nggak keluar, kita nggak beli baju apa-apa, dan baju-baju semuanya ketaruh. Kalau perang itu mereka tidak punya subsidi kain-kainnya, jadi mereka terkadang mempengaruhi warna baju yang mereka pakai. Oke. Oh, misalnya kayak Perang Dunia Pertama di tahun 40s tuh ya kan? Lebih gelap warna-warnanya. Setelah perang mereka akan warna-warna bajunya itu lebih terang. 70s, 80s. Ya, 70s, 80s, terus mulailah disco era. Oh iya, disco. Kalau sekarang 2023 temanya apa? Temanya sekarang mereka tuh lagi pada explore sih untuk 2023 ini karena banyak kreatif yang dipendam semasa pandemi sampai sekarang tuh 2023 tuh mereka tuh explore semua meledak semuanya. Jadi kayak kemarin ada Citayam Fashion Week itu juga salah satunya untuk mereka mengeksplor kreativitas mereka di dunia fashion kayak gitu. Kalau Indonesia sendiri punya ciri khas atau corak fashionnya gitu nggak? Banyak justru. Mereka seperti kain-kain tradisional aja, mereka tuh punya kayak historinya sendiri-sendiri di setiap daerah. Kayak tenun, terus batik apalagi. Oke, dan itu juga ada pergantian atau pergeseran gitu nggak setiap tahunnya? Kalau misalnya kita bicara dari sejarah gitu, Mas Wesley. Beruntungnya kita tuh dari inovasi-inovasi yang kain-kain daerah ini, untungnya kemarin tuh ada Nurio Fashion Week. Ada yang beberapa desainer kita pergi ke sana membawakan tenun Bali. Itu keren banget sih. Tenun Bali, terus beberapa juga mereka bawa kayak yang aku inget sih
batik apa gitu, aku lupa. Oke. Dan batik juga tiap daerah di tiap. Indonesia juga memiliki corak ciri khasnya Iya, masing-masing. sesuai dengan daerah mereka sendiri. Oke. Dan dari kacamata Mas Wesley, apakah kekayaan budaya kemudian yang juga tertuang begitu dalam gaya fashion asli Indonesia ini juga berperan begitu dalam memajukan industri kreatif kita? Oh, sebenarnya ini sangat berperan sih. Apalagi kalau misalnya didukung dengan pemerintah yang mempermudahkan. Dan setauku ada beberapa seperti kalau boleh nyebut ada desainer yang Ferry Sunarto, dia kebaya, dia bisa fashion show di Paris. Paris Fashion Week? Ya. Bukan Paris Fashion Week, tapi di Paris. Dan kalau Hari Halim di Paris Fashion Week. Oh nice, tapi yang jelas dari Indonesia sendiri sudah go international. Sudah ada beberapa yang, nah ini yang dibutuhkan tuh sekarang sebenarnya adalah support dari pemerintah dan media. Oke. Menurut Mas Wesley, support dari pemerintah dan juga media tersebut apakah sudah maksimal? Masih Not belum ya. quite expected ya. Kalau misalnya semaksimal mungkin itu bisa kita lihat contohnya dari Italia atau Prancis begitu? Sebenarnya kan kayak subsidi kreatifnya itu kan juga mestinya ada ya untuk bidang fashion ataupun bidang-bidang lainnya itu, tapi kayak kurang. Menurutku sih masih kurang sih. Jadi concern utama. Belum jadi concern utama. Oke. Untuk jadi industri kreatif kita nih, banyak UMKM yang muncul begitu, terus kemudian juga kan kalau kita lihat kan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno kan juga suka road show begitu ya. Betul. Menurut Mas Wesley, concern atau konsentrasinya itu belum ke arah fashion. Udah ada, tapi belum begitu dalam. Yes. Apalagi yang menurut Mas Wesley kira-kira mungkin bisa jadi masukan begitu atau pertimbangan gitu untuk pemerintah terutama begitu ya sebagai eksekutor, program-program apa saja yang dibutuhkan? Penyuluhan dari awal sampai akhir sih. Bagaimana cara gini, awalnya kita harus mengenal pelaku industri kreatif itu sendiri, mereka maunya apa, mereka mau di bidang seni kah, mereka mau di bidang fashion. Itu sekarang yang aku aja nih lagi ngajar untuk UMKM. Untuk UMKM Pemkot DKI. Jadi mereka memberikan budget untuk orang yang mau bergerak di industri kreatif dari awal sampai nantinya diajarin untuk lebih mandiri. Contoh, mereka tuh diajarin pembuatan fashion, pembuatan masak, pembuatan craft. Itu ada dari Pemkot DKI, dimodalin sampai diajarin untuk nge-branding produk mereka sendiri, terus dibantu perpajakannya, sehingga mereka jadi industri yang kreatif, yang mandiri. Jadi dipermudah sebenarnya sama pemerintah. Kalau untuk fashionnya aku boleh tahu nggak apa aja sih? Kalau untuk fashion yang lagi sedang berjalan nih, yang minggu-minggu ini lagi berjalan, mereka tuh diajarin nanti bikin outer, dibikin hijab. Jadi mereka tuh kan sekarang banyak pengguna hijab. Iya, pengguna hijab. Jadi mereka tuh gimana? Jadi nanti dibuat untuk jadi lebih mandiri lagi, buat brand sendiri. Oke, jadi tidak kalah sama usaha. Ya kan sebenarnya kalau apalagi aku gitu ya, yang suka belanja online, suka banyak tuh sebenarnya UMKM yang sudah beredar gitu di platform media sosial dan juga online tersebut gitu. Tapi menurut Mas Wesley masih kurang atau jumlahnya ada tapi sosialisasinya kurang atau gimana? Nah, balik lagi kalau misalnya kayak gitu juga masih kurang karena dari masyarakatnya sendiri, pelaku industri kreatif sendiri masih banyak yang buta untuk digital sih menurutku ya. Padahal kita udah 2023. Iya, masih kalau dari yang aku ngajar nih UMKM ini, ibu-ibu itu ataupun anak muda, mereka kayak ini apa ya Pak? Ini gimana cara untuk bikin foto yang bagus? Gimana cara untuk mempromosikannya? Itu mereka kadang-kadang asal jepret lah. Gitu, terus asal posting tanpa caption, tanpa hashtag ataupun apa-apa, kayak gitu-gitu. Iya, nggak ada engage-nya untuk ke orang lain, customer. Ya betul, targetnya nggak kena jadinya kan. Nah, sebagai dosen ketika memberikan edukasi tersebut, antusiasme dari murid-murid Mas Wesley gimana? Kebetulan antusias fashion untuk murid-murid aku yang mereka kan rata-rata baru lulus SMA nih, baru terus belajar fashion, mereka tuh sangat antusias. Iya, sangat banget, karena menurutku kreativitas kita di dunia fashion, desainer-desainer Indonesia tuh sangat-sangat bagus gitu loh. Tapi gimana nih caranya mereka kayak
Pak aku mau dong nonton Fashion Week, gimana sih caranya? Nah itu kita nggak ada jalurnya untuk edukasinya tuh masih infonya tuh minim banget. Minim banget. Tapi untuk kita bisa sebenarnya, maksudnya bukan misalnya aku nih, bukan pelaku di industri fashion gitu, atau bukan influencer di industri fashion gitu. Sebenarnya punya kesempatan untuk nonton Fashion Week. Tentu saja punya. Sebenarnya, tapi gimana cara untuk ngedapatinnya itu masih penyuluhannya tuh masih belum terbuka lebar. Gitu. Pemerintah belum belum terlalu aktif gitu mengajak pelaku industri kreatif di bidang fashion terutama gitu untuk kerjasama bareng gitu. Promosinya aja sih Mbak. Menurutku promosinya masih rada kurang. Sayang ya. Ketika udah ada wadahnya, promosinya nggak terlalu maksimal ya buat apa? Benar. Ini juga salah satu bentuk tanggung jawab dari media sebenarnya untuk sosialisasi dan juga mempromosikan. Betul. Nah, sekarang berarti bentuk kolaborasi begitu ya, kayak kalau yang tadi Mas Wesley bilang ini engagement atau ajakan kerjasama atau sosialisasi dari pemerintah ini masih perlu gas lagi ke depannya gitu. Kira-kira kalau misalnya bisa kolaborasi nih yang ideal dari pemerintah dengan industri kreatif dan juga pendidikan begitu, edukasi kepada anak-anak yang masih belum ngerti nih caranya untuk bisa memaksimalkan ilmu yang didapat dan juga bagaimana menelurkannya ke masyarakat. Iya, pertama-tama kan untuk kolaborasinya adalah individu yang mau berkembang seperti apa. Mereka maunya di jalur mana? Di jalur misalnya mereka kayak seorang seniman, ketika mereka jadi pelukis, mereka lukisnya di genre apa? Di genre apa? Terus kita bisa mengeksplor, kira-kira target market kalian tuh ini, ya kan? Ketika target marketnya yang ini, kita harus lewat jalur sini. Itu yang harus kita siapkan jalur-jalurnya mereka sebagai pendidik. Nah, terus ketika di jalur sini, gimana caranya supaya mereka bisa bertahan hidup dari hasil kreativitas mereka kan? Itu yang terpenting. Karena sebagai ada sustainability. Iya, karena sebagai seniman nih, kita ngomong industri kreatif kan banyak orang seniman. Mereka tuh egonya terlalu tinggi sehingga kadang-kadang mereka tuh apa yang mereka hasilkan itu belum bisa diterima di masyarakat. Menurutku idealismenya terlalu kuat. Itu yang harus diturunkan kadang-kadang. Ini masih banyak terlihat di lapangan. Banget. Itu banyak banget idealisme para seniman ini terlalu kencang kadang-kadang. Contohnya kayak gimana Mas? Mungkin boleh dicurhatin cerita. Aduh, contoh seperti apa ya? Kadang-kadang kalau aku dari bidang fashion, kadang-kadang banyak banget fashion designer atau apa yang kadang-kadang bajunya nggak kepake. Oke, kita tahu lah kalau itu cuma untuk kebutuhan komersial. Tapi high fashion? Ya, high fashion couture. Nah, tapi in another side kita juga harus mikirin gimana proses penjualan kan. Apa yang bisa kena target marketnya sendiri. Pasarnya itu di mana cara menjualnya. Dan kalau misalnya emang yang nggak kepake, oke lah kita tahu ini untuk kebutuhan komersial, untuk branding image. Tapi di sini kita juga harus tahu gimana ini bisa menjual dan menghidupkan dia sebagai seniman. Tapi kalau di luar negeri, high couture kayak gitu kan juga ada. Dan ada pasarnya atau target marketnya sendiri begitu, dan cukup sukses gitu, cukup sustain. Ya kan, kalau misalnya kita lihat beberapa desainer yang juga memang specialize in high fashion itu. Kalau ini contoh bagaimana strategi yang mereka lakukan cukup applicable nggak di Indonesia? Sebenarnya bisa, tapi terkadang ini balik lagi yang tadi aku bilang, egonya kita jangan terlalu tinggi sebagai pelaku fashion dan bisnis. Kadang-kadang kita harus dihadapkan kayak gitu kan, fashion dan bisnis itu harus seimbang. Contoh, kalau kita bikin satu koleksi itu kayak 70-30%. 70% itu untuk jualan, 30% itu untuk idealis. Nah, itu juga terlihat sih kayak di Balenciaga kemarin aku sempat. Iya kan, kalau bisa kayak gitu. Nah, tapi di sini terkadang kebalik justru. 70% idealis, 30% jualan. Gimana kalian bisa bertahan hidup dengan kayak gitu? Akhirnya gimana cara ngerunning brandnya itu jadi masalah kan? Gitu loh, di situ sih. Alasan untuk tetap bertahan dengan idealisme tersebut karena apa? Karena saya seniman, enggak gitu? Iya, karena saya ingin menunjukkan kalau saya bisa bikin ini. Susah ya, padahal yang untuk periuk nasi ya nggak paling penting gitu maksudnya. Periuk nasi kan harus tetap ngebul. Iya, ujung-ujungnya akan dihadapkan dengan bill bulanan. Ya, at the end of the day we have to eat something. Iya.
Oke, tapi kalau bicara mengenai perkembangan industri fashion dan juga kreatif begitu, tadi Mas Wesley mengatakan habis pandemi semuanya meledak. Kreativitas tersebut yang tadinya terkungkung begitu oleh quarantine, akhirnya meledak begitu. Kita cukup on the track nggak sekarang atau masih berantakan dan harus dirapiin lagi? Menurutku udah on track sih, pelan-pelan tapi on track pasti. Karena seperti kayak kalau kita ngomongin banyak pameran indie kan, independen yang sekarang lagi berlangsung nih bulan apa nih, bulan Juli ya. Juli ini ada Art Jog festival Jogja. Terus beberapa museum macan punya instalasi baru. Terus sekarang lagi ada kalau kita di fashion lagi ada Jakarta JF3, Jakarta Food Fashion Festival Kelapa Gading. Yes. Nah itu lagi berlangsung kemarin. Terus Gitu. tapi antusiasme dari Antusiasnya ya karena sudah dipendam beberapa tahun yang lalu akhirnya kayak membludak lah di sini, dan apalagi udah bebas masker segala macam, kita bisa bertemu teman-teman lama segala macam, kita bisa menikmati instalasi art juga. Oke. Nah, tapi kalau bicara mengenai industri kreatif gitu, ada fashion, terus kemudian juga ada kriya ya, kriya, terus kemudian tadi apa lukisan, terus sekarang kayaknya merambah makeup, banyak makeup lokal gitu. Makeup lokal brand. Dan juga skincare, skincare. Mas Wesley melihatnya mana yang paling terdepan saat ini begitu, yang mungkin bisa juga menjadi motivasi begitu untuk unit-unit lainnya ngikutin jejak yang sama? Kayaknya untuk yang lagi ngetrend itu sekarang seperti yang Mbak bilang, makeup brand tuh lagi hype banget ya. Kayak kemarin-kemarin kan banyak tuh pameran-pameran tentang makeup, kayak gitu, dan lagi banyak profesi makeup artist baru. Bener kan? Nah, terus dan harganya cukup bersaing dengan brand-brand luar. Menurutku itu hal bagus juga sih untuk dikembangkan. Dengan kualitas yang juga tidak kalah. Iya, nggak kalah. Harusnya bisa diterapkan dong buat fashion dan juga jewelry. Bisa. Asalkan balik lagi, ego jangan bermain. Mas, apa ya namanya? Egonya karena masih ada bentuk harga diri atau gengsi terkait dengan kualitas yang bisa kita ciptakan, terus kemudian buah pikir yang kita ciptakan, tapi ternyata tidak atau belum sesuai dengan mayoritas pangsa pasar. Ya. Gitu. Yang paling terpenting adalah yang pangsa pasar. Karena kadang-kadang apa yang mereka buat itu sesuai dengan ego yang mereka mau, tidak sesuai dengan pangsa pasar, tidak nyaman, nggak kebeli, nggak kejual, ataupun promosi-promosinya kurang. Oke, promosi kurang juga itu menjadi salah satu ini concern. Nah, tapi Mas Wesley gitu, kalau saya sebagai mahasiswa gitu dan ingin bertanya, gimana caranya atau apakah ada caranya gitu untuk bisa menyelaraskan antara kebutuhan pasar dan juga akan berpengaruh kepada proses potensi cuan, tapi kita tidak kehilangan jati diri atau ciri khas kita. Pertama kita harus punya bisnis plan. Semua walaupun namanya industri kreatif kita harus punya bisnis plan, ya kan. Terus udah gitu kita juga harus meresearch pasar kita mau yang kayak gimana. Terus wadah yang menaungi kita tuh seperti apa dan targetnya dia tuh apa gitu loh. Jadi di situ kita bisa tahu, oke, aku akan bikin baju yang seperti ini karena targetnya mungkin ibu-ibu. Aku akan bikin seperti ini karena targetnya anak muda, mereka butuh baju yang seperti ini, warnanya, bentuknya, itu beda-beda. Kita harus research dulu dan bisnis plan. Oke. Aku jadi penasaran nih, berarti kalau dari kacamata Mas Wesley gitu, sekarang 2023 pasca pandemi, ada ini nggak sih perubahan gitu gaya yang diminati gitu untuk tiap usia atau juga tiap gender mungkin gitu? Kalau perubahan sih karena balik lagi setelah pandemi ya. Kita waktu pandemi aja kita dihadapkan dengan pakaian-pakaian yang senyamannya kita. Tapi kalau zaman sebelum pandemi kan kita bisa aja mengekspresikan diri kita mau pakai apa aja, bebas gitu. Tapi setelah pandemi kita diem di rumah, kita pakai nyaman, itu akan kebawa sampai 2023 ini. Contoh sesuatu yang benar-benar nyaman di badan kita. Padahal kita udah keluar rumah ya? Padahal kita udah keluar rumah, tapi itu udah jadi habit karena udah 2 tahun. Gitu. Iya, somehow kita belum bisa lepas sih dari pakaian yang enak atau bisa bikin kita nafas. Kalau zaman dulu kan mungkin sebelum pandemi itu kita bisa ekspresi aja mau pakai berapa layer kayak mau pakai berapa baju-baju yang cowok kayak. Serah. Oke, ini berarti masih ada waktu ya. Ini kita mungkin bisa sedikit ada pertanyaan trivia deh. Boleh. Oke, fashion item apa kira-kira Mas Wesley yang harus dipunyai oleh para pecinta fashion gitu untuk tahun 2024? Ada item atau jewelry khusus gitu? Warna-warna yang bright.
Neon? Neon emang sudah agak lewat tapi masih ada berkelangsungan. Oke. Sekarang lagi banyak yang kayak ke summer yang 2024. Oh nice, jadi 2024 identik dengan warna-warna summer dan juga bright. Iya, bright. Oke, tapi nggak semuanya dari atas sampai bawah ya, Iya. jadi gondreng. Jangan. Lampu merah hijau kalau gitu. Terus untuk tadi kan bicara mengenai tiap provinsi, tiap Yeah, daerah di yeah, Indonesia, yeah, yeah. Mas Wesley kan punya ciri khasnya masing-masing. Yeah. Which one is your favorite kalau kita bicara dari segi fashion dan juga mungkin aksesoris pendukung? Aku suka Sumatera Mana? Sumatera Barat, Oh, Padang. kebetulan aku setengah Minang sih. Oh, ya kan? Kayak bordirannya mereka tuh bagus-bagus. Yes. Ya kan? Terus perhiasan songketnya bagus, apalagi yang tradisional yang udah lama banget. Itu nilainya nggak bisa dinilai deh dengan berapa nominal tuh buat aku ya. Maksudnya gimana? Karena tenunnya aja mereka dari emas dan menurutku itu mahal banget. Oke. Apalagi pasti pengerjaannya masih pakai tangan. Zaman dulu ya. Masih Sampai pakai dengan tangan. saat ini sih. Priceless sih betul. Priceless. Oke. Sama aku suka Bali dan NTT. Tenun-tenunnya. Makanya jadi Komantri. Ya, karena I love Bali. Oke. Apa sih yang membedakan untuk fashion Indonesia dengan fashion yang ada di luar negeri gitu yang sudah apalagi tapi kita tahu ya mereka sudah dulu ada terus sustain dan juga menjadi kiblat begitu untuk fashion secara internasional. Tapi kita punya apa? Kita tuh sebenarnya modal kita tuh untuk tradisional tuh banyak sekali. Diane van Furstenberg itu pernah bikin batik versi print. Tapi dia Di bukan print. batik asal dari Indonesia kan? I have no idea karena nggak ada penjelasannya, tapi dia bikin koleksi ada batik parang. Wow. Batik parang dan yang terbaru adalah di NG. Mereka ngangkat tenun Bali, tenun endek. Di NG dari show yang kemarin ada tenun endeknya. Nice. Tapi Fashion ke mana? nyelip-nyelip Wah, iya, berarti kan maksudnya kita dihargain. dihargai gitu. Ada ciri khas dari Indonesia yang memang menjadi Diakuin ya. Konsumsi masyarakat internasional bahkan sampai sekelas Diane van Furstenberg gitu ya. Ya. Wow, nah ini berarti kan sebuah motivasi sendiri dong Betul. untuk para insan fashion Indonesia. Kebayang kalau misalnya emang insan fashion Indonesia bisa mengekspor lebih banyak terus bisa dibukakan pintu internasional. Kan We kita conquer the world. Iya. Oke, mungkin terakhir Mas Wesley gitu, peran-peran terutama maksudnya pesan-pesan untuk para generasi Z dan juga mungkin milenial muda dan juga mungkin milenial tua yang baru menemukan inspirasinya atau aspirasi hidupnya dalam industri fashion begitu untuk turut serta kita memajukan industri fashion dan kreatif Indonesia ke depannya. Menurutku jangan berhenti untuk berkreasi dan inovasi dalam segala hal. Terus juga jangan lupa untuk bawa Indonesia ke mancanegara karena menurut kita budaya kita luas banget untuk dieksplor. 34 provinsi, kemudian sukunya juga banyak. Semuanya bisa dieksplor kan? Aku aja ya maksudnya sampai dengan saat ini kita juga belum bisa ekspor semuanya yang ada di Iya. Indonesia ya Mas Iya. Wesley. Oke, nah kita senang banget sih bicara mengenai fashion tapi karena durasinya sudah mau habis Mas Wesley kita terpaksa sudahi dulu ya Oke. bicara kita, tapi akan ada lain kesempatan begitu karena kan yang namanya fashion ini kan selalu menarik Selalu untuk menarik. dibicarakan. Betul. Nah, sobat podcast Aksi Nyata berkaitan dengan Partai Perindo, campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement atau gerakan yang juga dijalankan oleh Partai Perindo, yakni produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, teman-teman atau sobat podcast Aksi Nyata ini juga bisa mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, mengunjungi website www.partaiPerindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store atau scan barcode di layar gawai atau gadget sobat podcast. Nah, ya saya mau mengucapkan lagi nih terima kasih banyak untuk Mas Wesley begitu untuk insight dan juga sharingnya. Tadi Sama-sama. Wesley curhat dikit, nggak apa-apa. Semoga nih curahan hatinya didengarkan tentunya oleh stakeholder yang memang berperan begitu. Iya, betul. Siapa tahu dalam waktu dekat diteleponnya sama Asik. pemerintah sama Menparekraf Sandiaga Uno begitu. Kerja Amin, sama amin. bareng. Amin. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, kabarin aku juga ikutkan. Aku keliling gitu Iya bicara kan? fashion Indonesia. Nah, terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia yang sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia.
Akhir kata, saya Fani Maniar mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.